Selamat pagi Pak Andreas. Selamat Halo, pagi, Desi. selamat Selamat pagi. pagi para pendengar. Ya, Ya, salam sehat Pak Andreas. halo. Ya, halo, bisa dengarkan suara saya? Ya, makasih. Bisa, bisa, bisa. Oke, Pak Andreas, ini sayang sekali kalau misalnya harus dikembalikan lagi miliaran rupiah dana PIP ini ke kas negara ya, karena kabarnya masih banyak yang belum mengaktifkan dana PIP-nya ini ya, bantuan program Indonesia Pintar begitu Pak Andreas. Ya ini untuk yang putaran yang kedua. Mhm. Jadi yang putaran pertama tuh ada tahun ini ada 2 kali penyerahan eh, dana beasiswa program Indonesia Pintar untuk siswa dari SD, SMP, SMA, dan SMK. Mhm. Putaran pertama kemarin itu sudah diserahkan bulan September dan mereka sudah cairkan kalau itu sudah cairkan semua. Oke. Nah yang putaran kedua itu pada bulan akhir Oktober November kemarin gitu. Mhm. Nah dan ini kan kalau PIP ini kan ada 2 kategori, PIP yang reguler dan PIP yang aspirasi. Nah kalau paling tidak yang di dapil saya di Polres Tembata Alor, kami sudah menyampaikan itu sejak bulan Oktober November kemarin gitu dengan penjelasan untuk aktivasi dan batas waktu untuk pencairannya. Sehingga kalau yang PIP aspirasi, kalau aspirasi itu yang usulan dari anggota dewan kan. Oke. Yang langsung oleh anggota dewan, misalnya saya mengusulkan untuk tahun yang lalu itu sekitar 30 ribuan jumlah beasiswa untuk para siswa SD sampai SMA dan SMK itu. Mhm. Dan itu ya rata-rata sih sudah mencairkan gitu. Oh ya. Nah cuma ada PIP kategori reguler. Nah ini yang agak sulit untuk kami kontrol karena itu diusulkan langsung dari sekolah gitu. Diusulkan dari sekolah dan seringkali juga informasi dari sekolah atau dari bank dan kemudian ke siswa, baik apakah itu dilakukan aktivasi dan kemudian pencairan itu secara individual atau kolektif oleh sekolah, nah itu seringkali agak simpang siur gitu. Sehingga memang ya ada indikasi seperti itu bisa saja terjadi gitu. Bahwa terutama dari PIP reguler ini, karena banyak juga orang tua atau siswa yang tidak tahu gitu kalau mereka anak-anaknya dapat beasiswa PIP ini dan kemudian seringkali itu ngendap di bank dan kemudian dikembalikan, sehingga kami sudah beberapa kali menyampaikan ini ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Ristek untuk dilakukan pengecekan dan kerjasama dengan bank supaya bank itu lebih kooperatif. Bank di sini itu adalah kalau untuk SD itu BRI, kemudian untuk SMP, SMA itu Mandiri dan BNI untuk SMK. Beda-beda berarti ya? Lebih kooperatif ya bank itu agar lebih kooperatif dan sehingga menyalurkan tepat pada waktunya. Karena pada prinsipnya kalau yang PIP aspirasi ya, karena itu saya tahu persis gitu. Ketika SK sudah dibuat dan saya biasanya membagikan itu dengan sertifikat yang ada nama, nama siswa penerima, kemudian ada nomor rekeningnya, kemudian ada SK-nya gitu. Jadi mereka tinggal membawa persyaratan kelengkapan tanda bukti diri dan keterangan dari sekolah, mereka sudah bisa langsung pergi cairkan. Dan ketika SK itu sudah ada, seharusnya uang itu sudah ada di bank gitu. Ini kan soal informasi sebenarnya, soal informasi dan ketepatan waktu gitu. Sehingga tapi kalau informasi mereka tidak tahu ya, kadang-kadang mereka tidak cairkan itu, padahal duitnya ada di bank gitu. Nah ini yang menjadi beberapa masalah yang kemudian ada beberapa masalah kemudian, terutama dari PIP reguler ini. Ini yang disampaikan oleh Ibu Anita Gacu, terutama di wilayah di wilayah timur yang saya dengar banyak juga terjadi pengendapan beasiswa PIP ini. Ya, dan ini adalah hari terakhir 31 Januari. Sesuai aturan itu nanti akan dikembalikan langsung pada hari ini dan besok tidak bisa lagi dicairkan atau seperti apa Pak Andreas? Nah tahun lalu
yang em, yang putaran pertama itu akhirnya kami minta untuk diperpanjang. Hmm. Ada peluang untuk Kami itu minta gitu ya? untuk perpanjang pencairan itu gitu. Mm-mm. Cuma saya tidak tahu persis itu laporan. Karena ini yang saya kalau dari di Flores di daerah saya itu saya selama ini baru satu yang menyampaikan keluhan yang berkaitan dengan TIP aspirasi ini gitu. Mm-mm. Tapi saya dengar di wilayah yang di daerahnya Ibu Anita Gam itu banyak keluhan-keluhan ini gitu. Oke. Sehingga ya saya belum tahu persis juga itu gimana untuk penyelesaian ini gitu. Tapi kalau memang ada banyak sekali yang belum dicairkan, kita bisa minta untuk ditunda atau mundur masa pencairan itu sehingga yang satu uang yang beasiswa ini kemudian ya tidak angus tapi dikembalikan ke negara. Gitu. Ya, ini kan sayang sekali Itu sebenarnya seharusnya bisa dikembalikan ke negara. dimanfaatkan. Atau jangan sampai juga ada yang memanfaatkan mencairkan untuk kepentingan kepentingan sendiri. Karena sudah beberapa kasus juga terjadi di mana ya ada dan saya katakan bahwa ada permainan antar bank dan guru sekolah yang kemudian itu menjadi tidak tepat pada sasaran. Karena itu tadi karena orang tua atau murid anak-anak sekolah ini tidak tahu kalau ketika mereka atau nama mereka diusulkan untuk memperoleh beasiswa. Oke. Sehingga ya dan kemudian ketika mereka memperoleh juga tidak diberitahu gitu. Ya. Sehingga bisa dengan diam-diam dicairkan atau kemudian ya mengendap di bank dan kemudian ya hilang gitu ya. Dikembalikan atau dikembalikan. tidak tahu persis juga gitu. Oke. Pak Andreas, ini menjadi catatan perhatian dari Komisi 10. Lalu bagaimana kemudian Komisi 10 ini mengintervensi ya untuk mencegah hal-hal tersebut terjadi, pengawasan dan lain-lain sejauh ini seperti apa? Karena sudah ada 2 kali pencairan gitu Pak Andreas. Ini dari 2 tahun lalu sebenarnya ketika kami mulai di Komisi 10 kami undang dengan bank-bank yang mitra ini untuk menyampaikan ini. Nah cuma yang itu tadi sehingga ketika saya tahu itu saya membuat dengan sertifikat gitu sehingga ini itu jelas gitu jadi anak-anak itu ketika nama mereka diusulkan mereka tahu dan ketika mereka dapat mereka kasih sertifikat dengan penjelasan tadi gitu dengan ada keterangan namanya, sekolahnya, SK-nya, nomor rekening banknya. Jadi mereka tahu kalau udah ada nomor rekening banknya pasti udah ada uangnya. Nah, yang sulitnya itu yang reguler ininya. Nah, sehingga reguler ini yang kami akan coba untuk menggali lebih clear lagi. Sehingga karena ini wilayahnya sekolah gitu. Sekolah yang berhak untuk mengusulkan ini gitu, langsung gitu. Karena mereka masukkan langsung ke Dapodik. Atau juga banyak yang mereka tidak tahu ketika dapat mereka tidak tahu lagi ketika ada berita bahwa karena mereka tidak cek di Dapodik. Dapodik itu data pokok pendidikan. Ini masalah lagi gitu ya? Sekolah ya. Oke. Ya ini soal perhatian, ketelatenan dalam mengurus hal-hal yang mungkin ya kalau orang per orang mungkin kecil karena kalau siswa SD itu 450.000, 750.000 untuk SMP dan SMK, SMA itu 1 juta per orang per tahun. Oke, Pak Andreas, ini kan hari terakhir ya sesuai jadwal. Apa yang ingin Anda sampaikan begitu kepada pemerintah dan lain-lain? Tapi kami akan kalau memang ini benar karena informasi ini saya juga baru dapat informasinya saya dengar bahwa ini dari yang disampaikan oleh Ibu Anita Gadi di Timor gitu. Tapi kalau memang ini ada laporan-laporan yang menyampaikan seperti ini nanti kami akan sampaikan ke rapat untuk ditunda, digeser, jangan sampai terjadi pengendapan yang kemudian pengendapan dana ini yang kemudian akhirnya tidak tepat sasaran atau tidak punya arti untuk siswa-siswa ini. Gitu. Kami harapkan kalau memang benar ini terjadi, Komisi 10 bisa mengintervensi ini agar bisa menyelamatkan dana miliaran rupiah ini yang seharusnya bisa dimanfaatkan, dioptimalkan oleh para penerima beasiswa ini, Pak Andreas ya? Iya, seharusnya kalau mereka belum dapat, belum bisa mencairkan itu, mereka laporkan gitu. Oh begitu. So, ya, sehingga kita bisa cek gitu. Cuma memang kalau yang aspirasi ini mereka laporkan, saya bisa kasih tahu gitu karena ini
karena ada nomor rekening. Cuma yang kalau yang reguler ini, karena mereka juga tidak tahu gitu. Nah ini yang kita perlu cek lebih jauh lagi gitu untuk kenapa sampai terjadinya seperti ini gitu. Tapi kalau untuk wilayah Flores, pengetahuan Pak Andreas belum ada ya? Sampai dengan kemarin itu ada satu sih yang laporan bahwa mereka belum bisa di Maumere. Mereka belum bisa mencairkan. Belum bisa mencairkan. Cuma ya saya minta supaya mereka cek lagi kelengkapan yang seperti tanda bukti diri, keterangan sekolah dari sekolah. Jika dengan demikian itu yang memenuhi persyaratan tentang mau cairkan itu. Oke, baik. Kita harapkan ini yang terbaik ya nanti untuk semua yang menerima beasiswa dan juga para pihak agar dana ratusan miliaran rupiah ini ya Pak Andreas ya bisa diselamatkan dan dimanfaatkan secara baik Pak Andreas. Oke, baik. Terima kasih. Pak Andreas, terima kasih untuk informasinya bersama Pro 1 RRI ND. Selamat bertugas kembali Pak Andreas. Terima kasih, Desi. Selamat pagi.